membentang. Kamil yang dikabarkan akan membawa istri dan anaknya belum juga sampai ke rumah ini. Akhirnya mama mertua mengajak Bu Mel makan malam bersama. Menantuku juga dokter. Kamil dan wanita itu menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan kini dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Bu Mel memang banyak bicara, meski tak ada yang bertanya. Dia dengan suka hati menceritakan apapun. Sebenarnya kalau aku lihat, dia bukanlah wanita yang berhati licik. Semoga saja, dan harapanku juga untuk anaknya, Mas Kamil. Walaupun tak terlalu suka, setidaknya jika memang sudah menjadi keharusan kami tinggal bersama, maka aku ingin kehidupan kami semuanya akur. Ting tong. Suara bel rumah membuat kami semua terhenyak. Biar aku saja yang buka, Ma. Mas Rian memintaku untuk tetap duduk dan dialah yang bertugas melihat siapa tamu yang berkunjung ke rumah malam-malam. Aku pun membiarkan Mas Rian berjalan ke depan untuk membuka pintu. 5 menit berlalu, tapi suamiku tak kunjung kembali. Biar aku cek dulu, Ma. Kenapa Mas Rian jadi sangat lama? Ucapku pamit pada mama mertua. Langkah ini pun tertuju ke depan. Masih sangat jauh padahal, tapi aku bisa melihat ke dalam sana. Mas Rian tengah berdiri di ambang pintu. Ku teruskan langkah, lalu menyapanya. Mas, siapa yang datang? Wajah Mas Rian kini tertuju padaku, tapi kedua netra ini justru teralihkan pada satu sosok yang tengah berdiri di halaman bersama Mas Kamil. Siapa wanita itu yang tengah dibujuk Mas Kamil itu? Wajah wanita yang tadi menghadap ke jalan kini berbalik, hingga aku secara otomatis berhasil menatapnya. Astagfirullah, dia... Itu Dokter Anita bukan, Mas? Tanyaku penasaran melihat gaya berpakaian serta cadar yang menutupi wajahnya. Mirip sekali dengan salah satu dokter yang dikabarkan sedang proses hijrah. Gak tahu, tadi sewaktu Mas buka pintu, kita udah sempat tatap-tatapan, tapi kemudian dia seperti enggan masuk ke rumah ini. Kamil berusaha membujuk, tapi wanita itu tetap ingin pergi. Jika beneran itu Dokter Anita, jadi suami yang udah buat dia hijrah itu Mas Kamil. Tapi kenapa aku merasa nggak mungkin ya, Mas? Sepertinya bukan Anita. Mungkin orang lain yang hanya mirip saja dengannya. Apalagi kalau sudah berjadar, kebanyakan wajah hampir mirip-mirip begitu. Apa mungkin karena hanya kelihatan mata doang? Ah, sudahlah. Jika mereka tak mau masuk, biarkan saja. Ayo kita masuk. Yang Mas Rian mengajakku masuk dan kembali ke ruang makan. Siapa Rian? Tanya mama mertua yang sudah menyelesaikan makan malamnya. Kamil sama istrinya. Loh, mereka sudah pulang. Kenapa tidak masuk? Tanya Bu Mel kelihatan khawatir. Entahlah, aku sudah menyuruhnya masuk, tapi sepertinya mereka masih memperbincangkan sesuatu. Biar ibu yang suruh mereka masuk. Bu Mel kini bangkit dari duduk. Aku, Mas Rian dan Mama masih di tempat saling menatap. Kapan kalian akan menjemput Lita? Sudah seminggu dia di sana, tanya mama mertua mengalihkan topik pembicaraan. Minggu depan, Ma. Loh, kok lama? Kasihan Lita, pasti kangen. Mama yang minta, Ma, biar ada teman katanya. Oh, begitu. Ya, tidak apa sih. Yang penting
Kalian harus rutin menelpon. Kasihan, siapa tahu dia kangen sama mama dan papanya. Iya, Ma. Lalu tak lama terdengar suara Bumel kembali. Ini menantuku sudah sampai, ucap wanita itu memasuki ruang makan. Tangannya menarik tangan wanita bercadar tadi yang kelihatan menolak. Selamat datang, semoga bisa hidup rukun di rumah ini, ucap mama mertua yang sudah berada di depan menantunya Bumel. Wanita bercadar itu mengangguk. Sungguh, aku seperti pernah melihatnya, tapi di mana? Terima kasih, Bu. Wanita bercadar itu menyalami mama mertuaku. Namamu siapa? Mama kembali bertanya. Ika, Bu. Oh ya, di rumah ini selain saya, ada anak, menantu, dan cucu saya juga. Mama melihat ke atasku dan Mas Rian. Shaina, sini. Aku pun memenuhi panggilan mama dan mendekati mereka. Jemari kuambangkan untuk bersamaan dengan Ika. Shaina, Ika, apa sebelumnya kita pernah bertemu? Tanyaku penasaran. Tidak, dia menjawab seraya menunduk. Tapi mendengar suaranya dengan jarak begitu dekat seperti ini, aku semakin merasa yakin jika kami pernah bertemu. Tapi di mana? Kalian udah makan? Tanya Bumel pada menantunya. Belum, Ma. Ya udah, mari kita makan, ajak Bumel pada Kamil dan menantu serta satu-satunya cucu lelaki yang ada dalam gendongannya kini. Mereka langsung duduk memenuhi kursi makan, mengabaikan mama mertuaku yang masih di ruangan itu juga. Saking tak pedulinya pada sekitar, mereka lupa menyapa Mas Rian yang masih duduk di salah satu kursi. Entah kenapa, mataku justru menatap wanita bernama Ika yang tertangkap oleh netraku tengah memandang Mas Rian. Gak apa-apa kan, Nak Rian? Mereka ikut bergabung, ucap Bumel setelah semuanya mendapatkan tempat duduk dan makan dengan lahap. Suamiku hanya menghela nafas, lalu dia memaksakan dirinya untuk tersenyum. Silakan, ucap lelaki itu seraya bangkit dan mengajakku keluar dari ruang makan. Mama pun kembali ke kamarnya. Malam ini sungguh terasa berbeda. Tak tahu apakah ini akan mudah untuk dilalui atau tidak. Tapi harapanku semua akan berjalan dengan baik. Mau menyalahkan mama mertua pun tak mungkin. Ini rumahnya. Ia berhak mengizinkan siapapun masuk ke rumah ini. Mau pindah dari sini pun lebih tak mungkin, sebab mama sudah lanjut usia dan butuh ada yang menemani. Ikhlas dan doa, hanya itu yang bisa kulakukan kini. Bunyi alarm yang berulang-ulang membuat dua netraku terbuka. Masih terasa berat, sebab semalam yang harusnya bisa tidur lebih cepat, tapi ternyata Mas Rian tiba-tiba ngajak gelut ala suami istri di atas ranjang. Alhasil, baru 1,5 jam 11, kami benar-benar terlelap. Aku segera melirik ponsel yang kini justru berdering. Sebuah panggilan dari buah hati tercinta. Lita. Ada apa ya pagi-pagi nelpon? Padahal semalam sebelum dia tidur, kami sudah berbicara dengannya. Tak urung juga. Panggilan itu segera ku angkat. Halo, Ma. Iya, sayang. Gimana tidurnya semalam? Suara Lita terdengar serak. Nyenyak, Ma. Tapi Lita kangen sama Mama dan Papa. Mama juga kangen. Nanti Mama akan bicara sama Papa ya. Kapan kami bisa ke sana untuk menjemput? Iya, Ma. Miss you.
Miss you sayang. Oma mana? Ada ini. Sebentar ya ma. Halo Sa. Iya ma. Lita kenapa? Semalam sebelum tidur baik-baik aja. Sepertinya dia bermimpi. Besok biar mama minta Arif ngajak dia jalan-jalan supaya senang. Jadi merepotkan mama. Enggak nak, enggak apa-apa. Atau nanti kita akan cari waktu kapan bisa ke sana deh ma. Sesempatnya saja. Jika enggak sempat, enggak apa-apa. Biar mama yang temani selalu. Akan kami usahakan ma. Makasih ya ma. Sama-sama. Aku menutup telepon dan menarik nafas panjang. Sepertinya hari ini memang harus kusampaikan pada Mas Rian. Setidaknya kami harus meluangkan sedikit waktu untuk menjemput Lita. Mas, aku menyentuh lengan Mas Rian lalu berbisik pelan di telinganya. Bangun sayang, sudah subuh. Satu panggilan hanya berhasil membuat Mas Rian menggeliat. Lalu ku teruskan panggilan kedua. Mas, ku kecup pipinya lembut. Dua netra lelaki itu seketika membuka. Jurus ampuh bangunin suami. Mas Rian tersenyum. Cepat banget subuh. Bukan malamnya yang terasa pendek. Tapi kitanya yang kalau sudah tidur sulit untuk bangun mas. Manusiawi sih. Mas Rian terkekeh mendengar ucapanku. Aku duluan bersihkan diri. Mas setelahnya ya. Jangan tidur lagi. Iya mama sayang. Sembari tersenyum, aku menuruni ranjang untuk kemudian langsung menuju kamar mandi. Usai sholat subuh, aku langsung turun ke dapur untuk membereskan sarapan pagi. Biasanya si Mbok sudah selesai mencuci semua bahan yang akan aku olah pagi ini. Khusus sekarang pengennya membuat nasi goreng kampung dengan menu ayam penyet. Sekitar setengah jam berkutat di dapur, akhirnya semua selesai dan satu persatu piring mulai kususun di atas meja makan. Setelah semua selesai, tiba-tiba terdengar suara mendekati ruangan ini. Selamat pagi. Sungguh terhanyak mendapati Bu Mel dan keluarganya sudah langsung menarik kursi makan. Ini semuanya untuk kami, tanya Mas Kamil yang seketika membuat jantung ini seperti berhenti berdetak. Terima kasih. Ayo makan nak. Belum selesai aku menjawab, Mas Kamil langsung menaruh nasi ke dalam piringnya. Terima kasih Zaina. Rian beruntung punya istri rajin masak seperti kamu, ucap Mas Kamil seraya menatapku intens. Aku segera membuang tatapan ke arah lain. Tak dapat berkata apapun. Mereka tampak lahap memakan masakan yang sejujurnya ku siapkan untuk suami dan mama mertua. Dengan sedikit lesu, aku kembali ke kamar. Terlihat di atas ranjang, Mas Rian kembali berbaring. Loh, biasanya tadarusan mas, ini malah tidur lagi. Mas Rian menampakkan wajahnya di balik selimut yang terlihat lebih pucat. Tiba-tiba menggigil yang, Mas nggak sanggup kerja pagi ini. Hah? Aku langsung mendekati Mas Rian dan menyentuh keningnya. Ternyata benar hangat. Ya udah, kalau nggak sanggup kerja, libur aja sehari. Mas Rian hanya mengangguk. Sebenarnya aku mau bertanya perihal Lita. Namun melihat Mas Rian tampak tidak sehat, kuurungkan niat tersebut, lalu mengambilkan makanan dan membawa ke kamar untuk dinikmati suamiku di ruangan ini. Aku nggak kerja. Nggak apa-apa kan mas? Nggak apa-apa yang. Mas cuma butuh istirahat aja. Iya deh,
Nanti aku usahakan pulang sebelum makan siang. Mas baik-baik di rumah ya. Ya, Yang. Mas Rian mengecup keningku, lalu langkah ini pun terangkat keluar ruangan. Meski berat pergi, tapi tugas profesi adalah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebelum berangkat, aku sempatkan diri mengatakan pada mama mertua. Tapi qadarullah, mama mertua pun tidak enak badan. Semakin tak enak hati meninggalkan rumah. Bersambung.